Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jamaah langsung aja ya kita masuk ke segmen yang jamaah udah gak sabar nih. Pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita yaitu Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah merdu sekali. Penyanyi semua. Pertanyaan pertama ini dari @inopimi. Assalamualaikum Ustadz. Tolong disebut nama saya biar yang kenal saya pada dengar pertanyaan saya ya Ustadz. Oh ini kebalik nih orang gak mau disebut Orang namanya. nggak mau disebut. Kalau ini coba ya, ini sebutin malah ulang mau lagi. disebut ya Inopimi ya Inopimi. namanya Inopimi nih ya. Namanya Nah aneh. ada nggak sih doa yang makbul bahkan mustajab nih yang kalau dibaca seketika juga cobaannya langsung kelar. Ini orang yang ngutang sama saya pada nggak bayar-bayar Ustadz. Saya kan butuh saya nggak tahu ya apa mereka, kita juga uang kan kita kan butuh makan ya Ustadz. Emang iya ya orang yang ngutang ke kita itu juga cobaan buat kita. Mohon izin Habib Nabil, silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Doa yang sekali dibaca langsung tokcer nggak ada ya anakku. Inopimi ya, tapi tadi terkait dengan hutang saya ingin nyampaikan begini. Ada dua pilihan ya, kalau Anda memaafkan itu, mengikhlaskan itu luar biasa. Nanti di akhirat itu dikatakan ada orang yang dia sholatnya biasa-biasa, puasanya juga puasa wajib doang dan seterusnya. Sehingga dosanya banyak. Ketika mau dimasukkan ke neraka ditanya sama Allah, masih ada enggak amal kamu yang bagus? Enggak ada ya Allah, cuman segini. Lalu ingat-ingat, akhirnya dia bilang, saya itu cuma punya satu kebiasaan. Kalau orang ngutang sama saya, kalau orang nggak mampu saya ikhlasin. Kalau dia misalnya adalah orang yang mampu tapi dia pas belum bisa bayar, saya kasih tenggang. Karena itu kamu masuk surga kata Allah. Jadi mau diambil itu silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh dia orangnya kaya, saya minta supaya itu kembali. Perbanyak salawat. Kenapa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, barang siapa yang salawat doanya itu dengan memperbanyak salawat maka tukfa hammaka wa yughfar laka dzambak. Dipenuhi semua keinginan kita dan diampuni dosa kita. Perbanyak salawat. Demikian wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Sami-sami. Mudah-mudahan segera dibayar ya sama yang diutangi. Amin. Amin. Ya. Ya, lanjut nih pertanyaan kedua dari, nah ini gak mau disebut namanya ya, hamba Allah. Kali ini kebalikan nah, ya. Ini kebalikan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ya jika saya mendapat cobaan itu dari ibu saya sendiri? Pantas gak mau disebut namanya, Nah ibunya itu, digibahin. ibunya nonton lagi. Ibu saya tidak mau saya menikah dengan pilihan saya sendiri. Saya harus dipaksa menikah agar katanya bisa jadi orang kaya di kampung. Dan martabat keluarga saya tuh harus naik di mata orang kampung. Saya nggak mau Ustadz menikah karena harta doang. Dan saya kan nggak suka sama laki-laki itu. Bagaimana Ustadz saya menghadapi cobaan ini? Saya selalu menurut apa yang dikatakan ibu saya. Tapi kok kalau masalah satu ini saya berhak kan menolaknya Ustadz? Ini Aca yang baca kok kayak menjiwai banget ya. Ya kan ceritanya. Oh, Jadi Aca mewakili ceritanya. dia Gitu. nih. Mohon izin. Jadi ada dua sisi di sini. Sisi yang pertama, tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Itu sisi pertama. Sisi kedua, dari sosok orang tua. Jadi dari sisi buat anak, tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Dan kepada orang tua, sikapilah gimana perasaan anak. Karena yang mau menjalani hidup adalah anak itu. Maka solusi yang terbaik, jangan pernah menyakiti anak. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Jadi itu, jangan menyakiti anak dan jangan durhaka sama orang tua. Kemudian lebih bagus yang terbaik adalah berbicara jujur. Berbicara jujur itu yang paling bagus. Dan terakhir, sampaikan pilihanmu, pantaskan pilihanmu untuk bisa terpilih menyaingi pilihan orang tua. Masya Allah, Allah Akbar. Terima kasih banyak Ustadz Mantap. Maulana. Mudah-mudahan bisa jadi solusi ya jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mohon izin Ustadz Syam langsung kesimpulan dan juga doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kullukum musafirun. Kalian semua adalah musafir. Yang namanya musafir, mau perjalanan ke tempat indah pun pasti dalam perjalanannya ia merasakan letih, capek. Mau ke perjalanan ke tempat favorit pun di perjalanan pasti akan merasakan susah dan capek. Maka Nabi SAW menggambarkan dunia ini kita semua adalah musafir.
Pasti akan ada letihnya, capeknya, lelahnya menghadapi cobaan. Namun ingat, Nabi SAW pun mengingatkan, semakin tinggi iman seseorang maka semakin besar pula ujiannya. Ujian terbesar dirasakan oleh ulul azmi, nabi-nabi pilihan Allah, baru dirasakan oleh para nabi rasul, lalu dirasakan oleh para wali-wali Allah, para sahabat nabi, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita optimis bahwasanya semakin tinggi iman saya, semakin besar ujian dan cobaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami sadar semua adalah milik-Mu dan semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, jikalau Engkau memberi aku musibah, maka kuatkan aku dalam menghadapi musibah tersebut. Wakhluf li khairam minha. Dan ya Allah, gantikan aku dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripadanya. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kesabaran sehingga tidak ada suudzon yang masuk ke dalam hati kami. Suudzon terhadap takdir-Mu, suudzon terhadap orang lain. Dan ya Allah, wa tsabbit aqdamana. Kuatkan, kokohkan pendirian kami ya Allah. Wa tawaffana ma'al muslimin. Dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang saleh. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, dengarkanlah dan perkenankanlah doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak jamaah Islam Itu Indah sudah menyaksikan Islam Itu Indah, dan pastinya untuk guru-guru kita tercinta, untuk Ustadz Syam, Habib Nabil dan juga Ustadz Maulana. Terima kasih atas ilmunya pada pagi hari ini. Ya jamaah Islam Itu Indah, mudah-mudahan lelah, sedih dan peluhnya kita bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.